Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang iklan sarana komunikasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian, anak-anak mempersiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat materi yang anak-anak anggap penting pada video hari ini. C. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kita temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan pula mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, melalui majalah, internet, ataupun media-media lain. Sementara itu, poster dapat kita temukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Nah, dalam penyajiannya secara lisan, perlu kita ketahui iklan dapat kita simak melalui radio dan televisi. Nah, pada televisi ataupun laman-laman internet, iklan biasanya merupakan gabungan dari teks lisan, tertulis, dan juga gerak. Bentuk iklan tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Nah, kita akan membahas antara iklan media cetak dan iklan elektronik. Pertama, kita akan membahas iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Contoh iklan media cetak yang pertama yaitu iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan pun sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan. Teks banyak mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan-perusahaan kecil. Nah, ini adalah contoh dari iklan baris. Di sini hanya berupa kata-kata yang berisikan penawaran suatu barang atau jasa. Contoh iklan media cetak yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping penggunaan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi yang menarik. Berikut Miss tampilkan contoh iklan kolom. Nah, di sini ada kata-kata dan juga gambar. Biasanya kita temukan di bagian-bagian halaman koran. Kemudian selain itu dikenal ada istilah iklan display. Iklan display yakni iklan memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Iklan ini merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Berikut Miss berikan contoh iklan display. Kemudian ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan ini sejenis dengan iklan display. Hanya saja teknik penyampaiannya mirip dengan berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Jadi pada contoh iklan ini dia lebih memiliki kalimat-kalimat yang lebih panjang untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Nah, berikut adalah contoh iklan advertorial. Pada contoh tersebut, anak-anak bisa perhatikan bahwa kalimat yang digunakan lebih panjang atau lebih kompleks. Nah, berdasarkan beberapa contoh tersebut, anak-anak pasti bisa membedakan apa perbedaan dari iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Nah, kita lanjut yaitu iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur. Nah, pada iklan elektronik terdapat beberapa contoh yaitu yang pertama, iklan radio. Iklan radio ini mengandalkan efek suara baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi.
Yang kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan juga gerak. Nah, yang terakhir ada iklan film. Iklan film tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film diputar. Selanjutnya kita masuk pada materi struktur teks iklan. Nah, struktur teks iklan itu ada dua. Yang pertama, pengenalan produk. Pada bagian pengenalan produk biasanya berisi judul iklannya. Nah, yang kedua ada pernyataan persuasif. Biasanya berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Pada bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, di dalam iklan sering pula disajikan slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa atau kebahasaan yang baik dan sesuai. Nah, kaidah kebahasaan teks iklan yang pertama yaitu persuasif. Nah, biasanya dalam iklan akan muncul kalimat-kalimat ajakan, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Yang kedua yaitu imperatif. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yaitu permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh beberapa kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan kalimat imperatif atau kata imperatif. Kemudian bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Jadi, kaidah kebahasaan teks iklan yang selanjutnya itu berkesan positif. Nah, jadi dalam pembuatan iklan, bahasa yang digunakan juga harus mengarah kepada hal yang positif. Nah, selanjutnya pilihan kata dalam teks iklan harus berima dan memiliki banyak persamaan bunyi yang merupakan pilihan penting dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan juga harus singkat sehingga mudah diingat oleh halayak ramai. Jadi, apa yang disampaikan harus ringkas. Sebagai tambahan, pada iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata dan huruf-hurufnya. Sehingga pada iklan baris sering kita jumpai penyingkatan kata. Jadi, ketika anak-anak membaca iklan, terutama iklan baris, jika ada penyingkatan kata itu sudah tidak heran lagi karena itu memang salah satu yang sering akan kita jumpai. Apabila singkatan-singkatan itu kita ketahui arti atau maknanya, maka akan lebih mudah kita memahami maksud dari iklan yang ditulis. Jadi, sini anak-anak juga harus terbiasa mengetahui singkatan-singkatan yang biasa digunakan. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang menulis iklan. Nah, dalam menulis iklan kita membutuhkan langkah-langkah penulisan agar kita lebih mudah dan lebih terstruktur. Iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Iklan baik pun memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicerna oleh halayak. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus sebagai problema, janji, dan bukti. Nah, langkah yang pertama yaitu mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh nih, seandainya kita ingin menjual sebuah produk pelangsing. Nah, kita bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Anda ingin menurunkan berat badan. Nah, di situ kita sudah mempertanyakan, kemudian nanti kita akan menjelaskan produk yang kita jual. Nah, langkah yang kedua itu menawarkan solusi. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kita sudah mengajukan pertanyaan. Nah, disinilah kita memberikan atau mengajukan kalimat tawaran. Ini lanjutan dari yang tadi. Contohnya, penyembuhan non-diet cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat. Nah, di situ kita memberikan sebuah kalimat untuk memberikan tawaran solusi.
Nah, langkah yang ketiga yaitu menunjukkan bukti. Yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti, bukan hanya bicara. Dalam membuat iklan, kita tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi yang kita berikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Riset memperlihatkan bahwa berat badan orang-orang turun sekitar 13 kilo setelah menggunakan metode baru ini. Nah, pada kalimat ini berarti kita menunjukkan bahwa ada bukti yang telah dilakukan dengan memberikan penekanan bahwa berat badan orang sudah ada yang turun sekitar 13 kg setelah menggunakan metode yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir, mengajukan harga. Bagian terakhir ini merupakan mengajukan harga yang kamu inginkan. Sebagai contoh nih, contoh kalimatnya seperti ini. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, pesanlah dan gunakanlah metode yang kami tawarkan dengan harga. Nah, berikanlah harganya berapa, seperti itu ya. Atau seperti ini, dengan harga 1 juta rupiah, Anda sudah bisa menurunkan berat badan Anda dalam waktu berapa hari. Nah, di situ kan akan menarik perhatian dari khalayak atau pembaca serta pendengar. Cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Anak-anak bisa mencari dari sumber-sumber lain untuk tambahan di buku catatan anak-anak. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan, Miss mohon maaf. Miss ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar ya, walaupun kita di masa pandemi ini.